Life goal di depan matanya hanya menyehatkan tubuhnya untuk waktu yang sangat singkat. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jumlah setiap obat herbal dan tonik yang dia makan sebelumnya tidak seefektif saat yang baru saja dia alami. Perasaan sirkulasi yang tiba-tiba dan lancar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia yakin bahwa, setelah transformasi ini, kecepatan kultivasinya akan sangat meningkat, dan daya tahan tubuhnya akan ditingkatkan juga. Kapasitasnya untuk cincin-cincin jiwa yang lebih tinggi akan dinaikkan setidaknya 1000 tahun, dan ini berarti kekuatan keterampilan jiwanya akan ditingkatkan pada saat yang sama. Tepat ketika Huo Yuhao berada pada puncak kegembiraannya, aura kehidupan yang luas berhenti sementara sensasi kenyamanan dan kesenangan mereda hanya dalam hitungan detik. Huo Yuhao masih menikmati kenyamanannya sebelum seluruh tubuhnya mulai terasa kosong. Namun, persepsi sensitifnya yang tidak wajar segera memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyadari. Yang mengejutkannya, bahwa pisau ukiran pemecah jiwa telah pergi dari antara kedua alisnya. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa ujung tajam dari pisau itu menunjuk tepat ke dahinya, di atas alisnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pisau ukir yang mematahkan jiwa menusuk dengan ganas, dan seluruh bilahnya tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya. Huo Yuhao ingin berteriak dan berjuang di bawah rasa sakit yang menyiksa, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa, dengan sangat cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Volume energi kehidupan yang luar biasa langsung membanjiri begitu bilah memasuki tengkoraknya. Pengalamannya saat ini mirip dengan seseorang yang baru saja makan serangan shock spiritual, rasanya seperti baru saja dipalu kepalanya, dan pikirannya benar-benar kosong. Sudah terlambat bagi Sky Dream Iceworm dan Ice Jet Empress Scorpion untuk menyelamatkannya begitu mereka merasakan semuanya. Energi kehidupan yang luas melonjak ke laut spiritual Huo Yuhao dari dahinya dan memberi mereka sensasi nyaman yang tak dapat dijelaskan saat asal-usul spiritual mereka dibilas. Lautan spiritual Huo Yuhao telah berubah menjadi lautan berwarna hijau pada saat ini. Kabut tebal dan tebal energi kehidupan berangsur-angsur mulai mengembun, sementara laut rohaninya mulai berkembang keluar dengan kecepatan yang berbeda. Dua bayangan muncul di laut spiritualnya, Sky Dream Iceworm dan Ice Empress. Mereka saling melirik, dan segera mendeteksi kejutan di mata masing-masing. Mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan meskipun kepala Huo Yuhao baru saja ditusuk oleh pisau ukiran pemakan jiwa, mereka dapat merasakan bahwa Electrolux tidak menyembunyikan niat jahat. Selain itu, kumpulan besar energi kehidupan yang baru saja mengalir ke laut spiritual Huo Yuhao, dan proses ekspansi yang dipicu, sangat bermanfaat bagi mereka. Energi kehidupan memelihara laut spiritual, dan ini setara dengan memelihara asal spiritual mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menenangkan diri karena mereka fokus untuk melindungi asal spiritual Huo Yuhao sambil memperhatikan perubahan di sekitar mereka. Seorang lelaki tua lemah berpakaian putih muncul di dalam laut spiritual Huo Yuhao di antara cahaya abu-abu yang berkilau. Dia melirik Sky Dream Iceworm dan Ice Jet Empress Scorpion dan tersenyum ketika dia berkata, "Serangga besar, kalajengking kecil, aku tidak akan bertarung denganmu untuk wilayah lagi. Kamu dapat melepaskan sedikit kekuatan penyegelan kamu untuk meningkatkan laut spiritual Yuhao dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tubuhnya dapat dianggap murni dan sempurna setelah transformasi ini. Namun, jangan masukkan kekuatanmu padanya terlalu cepat, lebih baik menunggu penguasaan kekuatan jiwanya untuk menembus peringkat 30 sebelum kalian berdua terus bergabung dengannya." Skydrea mengawasinya dengan mata heran ketika dia bertanya, "Kau Electrolux?" Lelaki tua itu mengangguk dan menjawab, "Utas pengertian ilahi aku tidak memiliki dasar. Itu kosong dan lemah, yang berarti bisa menghilang kapan saja. Namun, banyak hal berbeda dengan life gold yang ajaib ini bisa memberi aku sebuah vektor, dan aku akan dapat mempertahankan diri aku di dalam, dan ini pasti akan menstabilkan indera ilahi aku sedikit lagi. Namun, sebagian besar ingatan aku telah hilang terlalu banyak, dan aku hanya dapat menemukan kembali ingatan ini jika akal ilahi aku semakin kuat, dan karenanya aku membutuhkan bantuan Yuhao. Kalian bisa santai, kita semua berbagi tujuan yang sama, dan itu membuatnya lebih kuat." Ketika kekuatan akal ilahinya mencapai tingkat yang aku miliki kembali pada hari itu, semua yang aku hilangkan akan kembali. Terlebih lagi, aku mulai menemukan dunia ini jauh lebih menarik sejak menggabungkan diri dengan tubuhnya. Aku perlu berada di jalan aku, dan kalian dapat berkomunikasi dengan aku melalui asal-usul spiritual kita. Tangan kanan Electrolux menyapu udara ketika dia berbicara, dan pintu hijau yang terbuat dari cahaya muncul di depannya. Dia balas melambai ke Sky Dream Iceworm dan Ice Empress sebelum bayangannya menghilang ke pintu. Permaisuri Es tidak bisa membantu tetapi memberikan pujian ketika dia menyaksikan kepergian Electrolux. Kontrol kuat dari indera ilahinya. Ini adalah bakat bawaan manusia. Aku telah berkultivasi selama 400.000 tahun,
Tetapi aku tidak berpikir aku bisa menyingkat asal spiritual aku sehingga berkembang menjadi indera ilahi. Skydream Ichewar menggeliat-geliat tubuhnya dan berkata, "Jangan khawatir. Kami terintegrasi dengan Yuhao untuk memanfaatkan bakat bawaannya sekarang. Jika dia bisa berhasil di masa depan, maka kita pasti akan berhasil juga." Mereka masih terlibat dalam percakapan santai ketika sesuatu yang berbahaya mulai terjadi pada tubuh Huo Yuhao. Pisau ukiran jiwa melahap hijau di dahinya gemetar samar. Namun, luka yang dibuka oleh pedang itu tidak memerah dengan darah. Sebagai gantinya, pisau ukir jiwa melahap mulai melunak, dan akhirnya meleleh menjadi cairan hijau yang mengalir ke kepala Huo Yuhao melalui lubang itu. Seluruh makhluk Huo Yuhao ternoda oleh lapisan tebal hijau ketika volume besar energi kehidupan mulai mencuci tubuhnya terus-menerus, dengan dahinya sebagai titik pusat. Luka yang ditebas dengan mata pisau tidak menutup setelah perpaduan dari pisau pahat. Alih-alih, ia mulai terbuka lebih lebar di bawah pengaruh lingkaran cahaya hijau emas, seperti mulut bayi juga tampak seperti mata tunggal. Lukanya bergetar, sementara otot dan tulangnya terus-menerus terdistorsi selama proses. Tubuh Huo Yuhao gemetar karena efek transformasi, dan itu adalah rasa sakit yang luar biasa yang tidak bisa ditoleransi oleh orang biasa. Pikiran Huo Yuhao telah terjaga selama ini. Dia bahkan bisa mendengar percakapan antara dua binatang jiwa yang kuat dan Elektrolus di dalam laut spiritualnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengganggu prosesnya, atau benar-benar memahami apa yang terjadi padanya pada saat ini. Lampu hijau emas secara bertahap stabil. Seekor mutiara abu-abu kecil muncul di luka di dahinya dan mulai menyatu dengan daging, tendon, dan tulang yang rusak di sekitar lubang. Rasa sakit yang mengerikan menembus saraf Huo Yuhao seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang mungkin 10 kali lebih besar dari apa yang dia alami selama fusi dengan tulang-tulang kalajengking Ratu Batu Giok Es. Jiwa dan asal spiritual Huo Yuhao terus-menerus menjerit-jerit saat dia merasa seolah-olah asal spiritualnya terkoyak. Orang juga bisa mengatakan bahwa asal-usul rohaninya telah tercabik-cabik sebelum disatukan kembali. Rasa sakit seperti itu benar-benar tak terlukiskan. Tidak peduli seberapa besar sumber energi kehidupan, Huo Yuhao tidak bisa merasakan 1 ons kenyamanan pada saat tertentu. Rasa sakit yang dia rasakan sepertinya menyeretnya ke jurang yang paling dalam dan paling gelap, dan dia semakin tenggelam. Riak mengerikan dari kekuatan jiwa meletus pada saat ini. Kekuatan jiwa teknik misterius Huo Yuhao secara naluriah mencoba untuk melindungi tubuhnya, tetapi kekuatan jiwa itu tidak memiliki cara untuk memasuki wilayah tertentu dari laut spiritualnya. Durasi waktu yang tidak diketahui berlalu, dan tepat ketika dia menjadi mati rasa terhadap rasa sakit yang menyiksa, dan asal spiritualnya sudah merasa seperti telah terkoyak-koyak, dia tiba-tiba merasakan jejak cahaya. Itu adalah warna emas kusam, lembut dan lembut. Asal-usul spiritualnya yang hancur tertutup dan diselimuti oleh cahaya keemasan yang mencakup semua ini. Perasaan itu aneh, seolah-olah dia dilemparkan ke danau yang hangat, dan asal spiritualnya yang retak semakin melunak dan menggumpal di dalam. Danau itu berwarna keemasan, dan menempelkan asal spiritualnya kembali bersamaan sementara itu menyuntikkan energi misterius ke dalamnya. Mati rasa perlahan menjadi kehangatan. Pikiran Huo Yuhao juga pulih bersama dengan pemulihan asal spiritualnya. Dia menjangkau dengan akal sehatnya sekaligus. Hal pertama yang dilihatnya adalah dia duduk di samping tempat tidurnya, bersila, dan pinggangnya tegak sementara seluruh tubuhnya sangat sunyi. Tiba-tiba ada mata ekstra di dahinya. Mata ini tidak memancarkan cahaya hijau, dan soketnya sedikit lebih kecil dari mata aslinya. Tampaknya ada kerlip samar dan pucat dari lampu hijau di sekitar soket. Murid itu sendiri berwarna abu-abu. Namun, ada kedipan halus cahaya keemasan jauh di dalam patch abu-abu. Mata ketiganya yang aneh bergerak sedikit, dan Huo Yuhao langsung menyadari bahwa dia sedang menatap dirinya sendiri. Dia melihat perubahan-perubahan, kemustahilan, dan kehidupan dan kemurnian yang sulit untuk digambarkan. Kekuatan spiritual Huo Yuhao kembali ke tubuhnya dengan peluit. Kali ini, hal-hal yang dilihatnya mulai berubah. Dia bisa melihat tulang, otot, dan pembuluh darah serta kapilernya. Sirkulasi darah seperti sungai yang mengalir saat mengalir, dan esensi darah yang padat meresap dengan energi kehidupan yang kuat. Kerangkanya, otot-ototnya, urat-uratnya dan organ-organnya semuanya ditutupi oleh lapisan hijau yang aneh. Dan lapisan ini saat ini menyatu dengan tubuhnya sementara warnanya perlahan-lahan surut. Huo Yuhao tidak bisa menunggu ketika dia mengarahkan energi spiritualnya kembali ke otaknya dan kembali ke laut spiritualnya, karena dia ingin melihat apa yang berbeda tentang itu. Perubahan di laut spiritualnya jatuh ke matanya dengan sangat cepat. Menggambarkannya sebagai perubahan dunia sama cocok dengan yang bisa didapat.
Laut spiritualnya secara drastis berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa laut spiritual aslinya adalah sepetak ketiadaan, laut spiritualnya saat ini sekarang berubah menjadi sepetak ruang nyata. Ruang ini berwarna putih, tanpa ujung yang terlihat. Hal pertama yang dilihatnya saat dia masuk adalah danau hijau besar. Danau ini dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan, dan permukaannya tenang dan lembut seperti cermin. Aura padat energi kehidupan menyuburkan laut spiritualnya. Ruang yang begitu luas. Huo Yuhao merasakan ketidakterbatasan laut spiritualnya karena terkejut. Laut kerohaniannya setidaknya 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan sulit untuk mengatakan seberapa jauh ia menjadi lebih stabil. Dia memfokuskan kembali matanya, dan melihat satu mutiara melayang di permukaan danau biru itu juga bisa dikatakan sebagai matahari lautan spiritual. Mutiara ini juga berwarna hijau jade. Itu benar-benar transparan, seperti kristal dan memancarkan cahaya gente, seperti yang ada pada Knife Ukir Jiwa Melahap. Itu berubah ketika Huo Yuhao melemparkan pandangannya ke atasnya, berubah menjadi mata yang perlahan-lahan terbuka dan menatap kembali pada Yuhao dengan tatapan lembut. Lampu berkelap-kelip ketika Huo Yuhao mendapati, sangat terkejut, bahwa ia tiba-tiba memiliki tubuh. Kekuatan spiritualnya menciptakan sosok yang identik dengan dirinya dalam sekejap mata, dan dia hanya berdiri di sana di tepi danau. Bukan hanya dia. Bug putih gemuk dan kuat, Skydream Iceworm, dan Ice Jade Empress Scorpion yang sangat mempesona juga muncul di sampingnya. Ini? Ada apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Huo Yuhao tidak mengerti tentang segala sesuatu di depan matanya. Namun, ada perasaan geli di lubuk hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa dia mengendalikan segalanya di sini. Perubahan seperti ini yang belum pernah ia alami sebelumnya memberinya sensasi aneh dan tidak bisa dipahami. Mata raksasa di udara menatapnya, dan suara tua Electrolux terdengar. Ini adalah efek dari Life Gold. Jangan khawatir, karena aku akan menjelaskan semuanya padamu perlahan. Mari kita bicara tentang apa itu Life Gold. Hidup adalah seperti namanya. Semua makhluk memiliki kehidupan, dan bisa disebut makhluk hidup. Itu sama apakah itu aku di masa lalu atau kalian. Setiap makhluk hidup dipisahkan oleh kecerdasan, dan kekuatan asli semua makhluk hidup adalah energi kehidupan, atau vitalitas. Hidup emas adalah representasi material dari energi kehidupan. Sederhananya, itu adalah produk dari meringkas energi kehidupan dalam jumlah besar, dan harta dunia yang hanya dapat muncul setelah bertahun-tahun kehamilan dan inkubasi. Aku awalnya bukan dari dunia kamu, tetapi dari dimensi paralel lain namun, Life Gold berbagi keberadaan yang sama tidak peduli di dunia mana kamu berada. Sejumlah besar energi kehidupan yang terkandung dalam Life Gold sangat bermanfaat bagi makhluk hidup manapun. Setiap makhluk hidup mewakili kehidupan, tetapi setiap bagian dari kehidupan emas mewakili seluruh dunia. Huo Yuhao menjadi lebih bingung ketika dia mendengarkan, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Dia masih tidak benar-benar memahami keberadaan Gold Life ini. Pada saat ini, Skydream Iceworm bertanya, Pak Tua, kamu masih belum menyebutkan bagaimana Life Gold muncul. Dan apa artinya dengan memberi energi kehidupan dalam jumlah besar selama bertahun-tahun? Jangan membuatnya begitu abstrak dan langsung ke pokok permasalahan. Electrolux menjawab dengan jelas, mudah untuk langsung. Meskipun asal-usul kamu tidak mengesankan, itu pemandangan langka bagi seseorang seperti kamu untuk hidup begitu lama, dan kamu telah hidup selama jutaan tahun. Sederhananya, jumlah juta tahun usia kamu adalah tentang ukuran setetes air mata Life Gold. Kamu tidak bisa serius. Skydream Iceworm dan Ice Empress berseru pada saat yang sama. Meskipun Permaisuri Es tidak terlalu memikirkan Skydream Iceworm, dia tahu bahwa dia pada akhirnya lebih rendah darinya dalam hal energi kehidupan, karena Skydream Iceworm telah hidup selama lebih dari 1 juta tahun. Electrolux melanjutkan, ini sudah membuatnya sangat dihormati. Kalian harus tahu bahwa emas kehidupan pada awalnya ada dalam bentuk gas, dan setelah berlalunya waktu, secara bertahap berubah menjadi cairan seperti yang Huo Yuhao dapatkan, kecuali sudah menjadi padatan. Kalian akan mengerti seperti yang aku jelaskan. Serangga besar, apakah kamu ingat hutan tempat kami bergabung bersama dengan Huo Yuhao? Skydream Iceworm bergumam melalui giginya, tentu saja. The Great Stardew Forest. Aku disiksa oleh para bajingan itu di tempat terkutuk itu. Electrolux berkata, hutan itu adalah tempat bagi banyak kehidupan. Ketika indera ilahi aku turun, aku bisa merasakan kekuatan intens dan vitalitas hutan raksasa. Jika kita menggunakannya untuk mengukur Life Gold,
Membentuk benjolan live gold pada seukuran pisau pahat akan membutuhkan sekitar 20.000 tahun dan itu sudah dengan asumsi bahwa tidak ada yang rusak atau terganggu. Selanjutnya, kalian perlu memahami bahwa pembentukan live gold membutuhkan banyak kondisi objektif. Misalnya, agar hutan menghasilkan sepotong live gold, harus ada tempat di dalamnya yang padat dan terkonsentrasi dengan energi kehidupan. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku kira-kira mengerti. Kamu mencoba mengatakan bahwa pisau pahat ini seluruhnya terbuat dari live gold. Electrolus menjawab, ya, itu benar. Energi kehidupan bermanfaat bagi setiap kekuatan eksistensi. Makhluk jahat juga dapat menikmati manfaat energi kehidupan dalam jumlah besar. Perasaan ilahi aku terlalu bobrok karena itu, aku tidak punya pilihan selain mengambil sebagian besar kekuatannya ketika kami memperoleh sepotong emas kehidupan ini. Aku menggunakan kekuatannya sebagai fondasi untuk membuka mata ketiga bagi kamu, yang sama dengan yang kamu lihat dengan kesadaran kamu. Kesadaran aku terkandung dalam mata ketiga ini. Di bawah pemeliharaan emas kehidupan ini, aku tidak berpikir akal ilahi aku akan pernah mengambil risiko menghilang lagi. Dengan makanan dari kumpulan energi kehidupan yang sangat besar ini, indera ilahi aku akan disembuhkan secara terus-menerus, dan aku juga akan dapat memanipulasi sebagian dari kekuatannya. Kamu terlalu lemah saat ini, ketika kamu lebih kuat, aku akan memberimu pilihan, dan kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin mewarisi kekuatanku. Aku masih bisa mengingat 3 kekuatan berbeda dari sisa ingatanku yang rusak. 2 dari mereka diturunkan kepada orang-orang dari pesawat asli aku, tetapi warisan terakhir aku, juga yang tertinggi aku, masih ditahan. Ketika kamu mencapai dering kelima, kamu harus memiliki kemampuan untuk mencoba warisan ini. Tentu saja, kamu harus mau. Skydream Ichewar mendengus dan berkata, jadi, kamu mengambil bagian terbesar dari manfaat apapun ini, Gold Life? Electrolus tidak bisa menahan tawa dan menjawab, apakah kamu buta? Kamu bug? Aku bahkan telah mengubah lautan spiritualnya menjadi tempat yang begitu indah. Aku berani mengatakan bahwa tidak akan pernah ada lautan spiritual yang begitu indah di dalam pesawat ini lagi. Aku baru saja mengatakan bahwa setiap keping live gold adalah seluruh dunia. Dan aku menggunakan kekuatan live gold ini untuk menyegel energi kehidupan aslinya ke laut spiritual ini. Setelah hari ini, pertumbuhan kekuatan spiritual Yuhao akan setidaknya 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan laut spiritualnya akan sama baiknya dengan yang abadi. Bahkan tubuh fisiknya telah dipengaruhi oleh live gold ini, apapun lukanya. Selama pikirannya masih berfungsi, ia akan beregenerasi dengan sendirinya. Tidak akan mudah baginya untuk mati lagi. Kamu harus mengingat beberapa hal, Yuhao. Pertama, pisau pahat itu belum hilang. Mata ketiga kamu, dan juga mata kehidupan yang baru saja aku bicarakan, adalah keberadaan metafisiknya saat ini. Saat kamu membutuhkan, kamu hanya perlu memusatkan kesadaran kamu ke dalam mata kehidupan, dan kamu akan diberikan kekuatan pisau pahat. Namun, pisau pahat ini akan memiliki kualitas tertentu dari emas kehidupan dan sebagian dari kualitas aku sendiri juga. Kamu harus mencobanya untuk mengetahui apa itu. Kedua, keberadaanku mulai sekarang dapat dihitung sebagai salah satu jiwa bela diri kamu, jiwa bela diri yang sangat istimewa. Namun, jiwa bela diri ini tidak dapat digabungkan dengan cincin jiwa. Kamu harus jelas bahwa kekuatan aku berasal dari kamu, hanya kendali aku mungkin lebih unggul dari kamu. Yang paling bisa aku berikan kepada kamu adalah kecerdasan dan kebijaksanaan, karena itu, kamu tidak bisa memiliki harapan terlalu tinggi kepada aku. Ketiga, aku harap kamu akan menutup diri untuk sementara waktu setelah kamu selesai dengan hal-hal yang kamu miliki. Kamu harus mencoba untuk mengalami dan memahami kedalaman yang telah dibawa oleh emas kehidupan ini kepada kamu, dan benar-benar berintegrasi dengan energi kehidupan di dalam diri kamu. Kamu harus membiarkannya menjadi bagian dari diri kamu seperti jari atau lengan kamu, dan ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan kamu di masa depan. Terakhir, mengikuti transformasi yang dilakukan oleh Live Gold, baik kekuatan dan kelenturan tubuh kamu telah sangat ditingkatkan, manfaatkanlah itu. Oh, dan kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya semampu kamu. Laut spiritual kamu sekarang dapat mengandung volume kekuatan spiritual yang lebih besar. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual kamu, semuanya sia-sia jika kamu tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Ini juga salah satu alasan mengapa aku ingin kamu menutup diri untuk berkultivasi dan bermeditasi dalam keheningan. Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Aku harus berintegrasi dengan Eye of Life sesegera mungkin. Kamu juga akan mendapatkan kembali perintah kesadaran kamu segera. Setelah episode ini, kesadaran kamu, tubuh kamu dan lautan spiritual kamu akan terintegrasi dengan sempurna.
Akan sangat sulit bagi kami untuk mengambil alih tubuh kamu setelah ini. Yang bisa kami lakukan adalah membantu kamu dalam pertumbuhan kamu. Mata tertutup, dan aura Electrolus dengan cepat menghilang. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao merasakan dunianya berputar seperti gasing di sekelilingnya, dan ia jatuh linglung. Ketika dia membuka matanya di saat berikutnya, dia kembali ke tempat tidurnya. Tindakan pertama adalah untuk meraih menyentuh dahinya secara tidak sadar. Apa yang membuatnya lengah adalah dahinya halus, di mana mata ketiga. Mungkin semua ini disebabkan oleh intensitas rasa sakit yang tak tertahankan yang baru saja dia alami, tetapi pikirannya berakhir dalam kesurupan. Dapatkah segala sesuatu yang baru saja terjadi hanyalah halusinasi? Dia melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi saat dia mencoba untuk mengubah arah dirinya sendiri sebelum dia fokus dan melihat ke dalam sekali lagi. Lagi pula itu bukan halusinasi. Pada titik ini, kekuatan spiritualnya memungkinkannya untuk melihat setiap sudut tubuhnya ketika dia melihat ke dalam, ke titik di mana dia bisa melihat sirkulasi warna putih murni dari kekuatan jiwa teknik misterius surga. Setiap detail di dalam tubuhnya jatuh ke dalam persepsinya. Energi kehidupan yang menjadi bagian dari life gold saat ini sedang sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. Huo Yuhao berdiri dan menggeliat sedikit. Dia segera menemukan, dengan takjub, bahwa setiap sendi di tubuhnya terasa sangat fleksibel. Dia menoleh, dan menemukan bahwa lehernya hampir bisa berputar 180 derajat penuh. Dia mengangkat kaki kanannya ke belakang, tidak butuh banyak usaha sama sekali untuk menyentuh kepalanya. Yang paling mengejutkannya adalah keadaan sirkulasi teknik misterius surgawi. Dia tidak lagi perlu melakukan meditasi, peredarannya praktis menjadi bagian dari proses pernapasannya, dan mengikuti desahan dan embusan setiap napasnya. Teknik surga misterius sebenarnya mengikuti jalur kultivasi dan beredar secara otomatis. Esensi darahnya sendiri mengalir deras, dan diintegrasikan dengan kekuatan jiwanya tanpa celah, seolah-olah mereka dikuatkan dengan setiap detik yang berlalu. Huo Yuhao menyaksikan sinar matahari masuk melalui jendela. Dia segera merasa seolah-olah suasana hatinya diatasi dengan sensasi optimisme dan keceriaan yang luar biasa, seolah seluruh keberadaannya terbenam dan terintegrasi dengan alam. The Gold Life sangat kuat. Tubuhnya tampaknya telah naik ke level lain di bawah pengaruhnya. Dia berkonsentrasi pada laut spiritualnya. Semua yang dia lihat sebelumnya masih ada di sana, danau kehidupan yang tenang, esensi energi kehidupan yang padat, dan mutiara kehidupan yang melayang di langit semuanya dapat dilihat dengan sangat jelas. Baik Skydream Iceworm dan Ice Empress tetap di danau, seolah-olah mereka telah merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke langit, dan Huo Yuhao segera merasakan bahwa mereka mengawasinya. Pada saat ini, dua binatang jiwa yang kuat ini mulai memancar dengan kecemerlangan pucat. Terutama Skydream Iceworm, yang merupakan cahaya keemasan lembut yang memancar dari laut spiritualnya. Sepertinya dia memadukan kumpulan kekuatan jiwanya yang luas dengan dirinya sendiri untuk meningkatkan laut spiritualnya yang diperluas. Ice Empress memancarkan lapisan cahaya yang merupakan campuran dari es putih dan putih. Lapisan-lapisan cahaya ini pertama kali dimasukkan ke dalam kerangka Ice Jet Empress Scorpion sebelum menyebar di seluruh tubuh Huo Yuhao. Baik Skydream Iceworm S maupun Ice Jet Empress Scorpion kekuatan tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwa Huo Yuhao, karena mereka sudah menjadi jiwa bela diri Huo Yuhao. Tetapi kekuatan jiwa teknik misterius surga juga mengambil dua bentuk keberadaan yang berbeda. Tidak ada pertanyaan bahwa perubahan yang mereka alami saat ini dimaksudkan untuk meningkatkan laut spiritual Huo Yuhao, kekuatan fisiknya dan kekuatan setiap jiwa yang berdering. Huo Yuhao masih bisa menggunakan deteksi rohaninya untuk melihat sekelilingnya sebelum dia menyerap life gold. Namun, tidak mungkin dia bisa waskita, dan indera pribadinya hanya sedikit lebih unggul dari orang normal. Life Gold telah memicu transformasi yang hampir luhur di tubuhnya, tetapi kekuatannya tidak tampak jauh meningkat, karena efeknya bekerja untuk mengembangkan potensinya sambil memberinya dorongan untuk inderanya. Huo Yuhao bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian saat dia menyaksikan perubahan yang terjadi pada Skydream Iceworm dan Ice Jet Empress Scorpion. Dia memeriksa dirinya sendiri di cermin dan memastikan bahwa tidak ada mata ketiga di dahinya. Seolah-olah mata itu hanya ada dalam sensasinya, tetapi perasaan keberadaannya terlalu nyata. Dia menolak terlalu memikirkannya, dan kembali ke tempat tidurnya. Dia mulai menyalurkan teknik langit misterius dan mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memulai kultivasinya. Karena ia memiliki perasaan samar bahwa kultivasi pada saat ini akan paling bermanfaat bagi dirinya sendiri. Yang dilihat Wang Dong ketika dia kembali ke kamar adalah Huo Yuhao, yang sedang bermeditasi mendalam. Wang Dong sedikit terkejut ketika dia memperhatikannya. Meskipun Huo Yuhao tidak tampak berbeda di permukaan, Wang Dong punya perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang temannya, dan rasanya temperamennya berbeda.
Penampilan fisik Huo Yuhao awalnya sedikit di atas rata-rata, tetapi tiba-tiba ia tampaknya memiliki pesona yang baru dan unik. Percaya diri, kemantapan dan beberapa ukuran kedalaman, namun, ia masih dipenuhi dengan keaktifan dan dipenuhi vitalitas. Orang ini terlalu pekerja keras. Dia masih bisa terlibat bahkan ketika dia berkultivasi sendiri, dia bahkan bisa memasuki meditasi mendalam. Para guru jiwa umumnya mengalami dua kondisi berbeda selama kultivasi mereka, meditasi dan meditasi mendalam. Meditasi standar biasanya dapat terganggu, dan guru jiwa akan bangun secara alami ketika ada rangsangan eksternal, atau jika guru jiwa mendeteksi perubahan di lingkungan fisiknya, sehingga setiap efek buruk akan sangat terbatas. Oleh karena itu, bentuk meditasi ini juga disebut sebagai penanaman cahaya. Ini adalah kondisi yang biasanya mereka masuki ketika Wang Dong dan Huo Yuhao bekerja sama untuk memusatkan kekuatan Hao Dong. Bagaimanapun, mereka harus melewati kekuatan Hao Dong di sekitar. Dan dengan demikian mereka tidak bisa membiarkan kekuatan jiwa mereka berputar dengan bebas. Di sisi lain, meditasi mendalam adalah kejadian kebetulan yang hanya muncul ketika seseorang memiliki pencerahan dalam proses meditasi normal. Kesadaran meditator akan tenggelam jauh ke dalam kultivasinya, dan seluruh keberadaan mereka akan terpaku. Seseorang tidak akan lagi dapat mengalami perubahan apapun di dunia luar dan hanya akan terbangun ketika saatnya tiba. Kekuatan jiwa guru jiwa akan beredar secara otomatis selama meditasi mendalam, dan pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada selama meditasi normal. Pada saat yang sama, guru jiwa akan mengalami tingkat penyerapan dan persepsi yang lebih tinggi selama meditasi mendalam. Banyak hal yang biasanya membingungkan atau sulit dipahami akan menjadi jauh lebih transparan dan mudah dipahami selama meditasi mendalam. Guru jiwa manapun akan berharap bahwa ia dapat memasuki meditasi yang dalam selama kultivasi, terutama ketika mereka menembus kemacetan. Jika guru jiwa cukup beruntung untuk mengalami meditasi mendalam, ia akan mengalami tingkat keberhasilan lebih dari 80%. Karena alasan mengapa meditasi mendalam mencakup tingkat pemahaman dan kultivasi yang mendalam, para guru jiwa dalam meditasi mendalam paling takut diganggu. Mereka menghadapi risiko menjadi gila jika mereka terganggu, dan itu bahkan bisa tercermin dalam kerusakan tubuh yang nyata dan parah. Sangat mudah untuk membedakan antara meditasi normal dan mendalam. Tidak ada perubahan dalam kondisi fisik atau penampilan selama kultivasi normal, karena kekuatan jiwa hanya beredar di dalam tubuh tuan jiwa. Hanya akan ada sedikit aura eksternal atau pelepasan ketika ada teknik khusus atau esoteris dalam permainan, atau jika master jiwa sedang memecahkan hambatan misalnya. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong berkultivasi dengan kekuatan Hao Dong, tubuh Huo Yuhao akan memancar dengan cahaya keemasan di bawah efek Golden Light Left Arm Bone. Karena kebutuhan akan perlindungan pribadi, kekuatan jiwa penguasa jiwa akan secara otomatis dilepaskan untuk melindungi dirinya sendiri selama kultivasi yang mendalam, dan menutupi auranya pada saat yang sama. Huo Yuhao saat ini dalam kondisi yang tepat ini. Ada lapisan cahaya putih berkilauan di luar tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah permata yang berkilau dengan sinar cahaya biasa. Wajar bagi orang lain untuk mengembangkan rasa iri atau iri ketika mereka menyaksikan orang lain dalam meditasi mendalam. Namun, Wang Dong berbeda, dan dia hanya merasa senang untuk Huo Yuhao. Dia membuat beberapa ekspresi nakal sebelum dia mengambil kursi. Diam-diam meninggalkan ruangan dan mengambil tempatnya di luar untuk melindungi temannya dan mencegah Huo Yuhao terpengaruh oleh siapapun dari Shrek yang datang mencari dia. Huo Yuhao merasakan gelombang kehangatan menembus tubuhnya saat dia bangun dari meditasinya yang dalam. Warna hijau di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya, dan kekuatan jiwanya sangat meningkat. Dia baru saja mencapai peringkat 28, tetapi dia sekarang jelas dari sepertiga perjalanannya ke peringkat 29. Selain berkultivasi dengan kekuatan Hao Dong dalam kegiatan sehari-harinya, episode meditasi mendalam ini terbukti sangat membantu. Kecepatan kultivasinya selama kultivasi yang dalam lebih tinggi daripada ketika ia menyalurkan kekuatan Hao Dong dengan Wang Dong. Namun, ini hanya keadaan yang terjadi hanya karena kebetulan. Huo Yuhao melompat turun dari tempat tidur, dan dia merasa ringan seperti bulu. Ada perasaan nyaman yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah seluruh tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Ini adalah perasaan yang bahkan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata cantik. Segalanya tampak berbeda, dan kepercayaan dirinya kembali. Apakah dia akhirnya semakin dekat dengan kehebatan? Huo Yuhao mengepalkan tangan dengan erat saat dia melirik keluar. Sepertinya masih tengah hari, tetapi dia merasa seolah-olah dia telah diperbarui, dan nyala api menyala di dalam dirinya. Mengapa Wang Dong belum kembali? Dia terlalu lama untuk mandi. Huo Yuhao tidak merasa perlu waktu lama untuk berkultivasi, dan ingat dengan jelas bahwa mereka telah berkultivasi bersama di pagi hari sebelum dia mengambil kembali pisau ukiran pemecah jiwa. Setelah itu, Wang Dong pergi untuk mandi sambil terus berkultivasi. Dia seharusnya sudah kembali sekarang.
Dia berjalan keluar saat pikiran-pikiran ini berputar di kepalanya. Saat dia menarik pintu ke arahnya, dia merasakan kekuatan dorong datang dari sisi lain. Huo Yuhao tertangkap basah, dan secara tidak sadar bereaksi ketika dia melompat mundur dan dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya meninggalkan mulutnya ternganga. Bam! Aduh! Wang Dong jatuh ke belakang bersama kursinya, dan Huo Yuhao segera bergegas maju untuk membantunya berdiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menunggu di luar? Kenapa kamu tidak masuk? Wang Dong telah duduk di luar selama ini, dan tubuhnya bersandar di pintu. Dia sudah mulai tertidur, dan ketika pintu terbuka, Wang Dong jatuh ke tanah dengan kursinya. Wang Dong sangat marah. Kamu sangat tidak tahu berterima kasih. Aku melindungi kamu, dan semua yang kamu lakukan ketika bangun adalah membiarkan aku jatuh kembali ke tanah. Apakah kamu akan menjagaku jika aku melumpuhkan diriku karena ini? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, bukankah aku sudah menjagamu di asrama? Kapan kamu membersihkan asrama? Atau menyapu lantai? Atau mengepel lantai? Kapan kamu pernah melakukan sesuatu? Bahkan lemari pakaian kamu sudah dibersihkan oleh aku. Kamu seperti sosok bos besar setiap hari. Aku, Wang Dong ingin membalas, tetapi dia tidak bisa menemukan argumen yang cocok untuk dibuat. Dia merengut dan berkata, berhentilah dengan retorika yang keras dan pertengkaranmu yang salah. Aku akan membiarkan kamu lolos kali ini. Kamu sepertinya bersenang-senang dengan semua meditasi yang dalam itu, sementara pantat aku akan pecah menjadi beberapa bagian. Huo Yuhao mengulurkan tangan dan menekan pipi Wang Dong. Semuanya baik. Biarkan aku memijatmu. Wang Dong masih muda, tapi pipi kecilnya tegas dan kenyal. Huo Yuhao diperas beberapa kali, dan segera menyadari bahwa perasaan di tangannya cukup baik. Huo Yuhao cepat. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tangannya sudah beraksi, dan seluruh tubuh Wang Dong membeku. Dia bahkan merasa sedikit tidak bisa bergerak. Huo Yuhao memeras beberapa kali lagi, tetapi samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melirik Wang Dong dari sudut matanya, Wang Dong memelototinya, dan wajahnya hitam saat matanya menyemburkan api. Apakah itu terasa enak? Suara dingin terdengar dari celah di giginya. Oh, tidak terlalu buruk. Jawaban Huo Yuhao hampir tidak disadari. Pergi ke neraka. Wang Dong melemparkan kepalanya dan mengangkat kaki kirinya untuk tendangan tinggi yang diarahkan langsung ke dahi Huo Yuhao. Huo Yuhao memiringkan kepalanya ke belakang dengan buru-buru dan menghindari tendangannya. Namun, tubuh Wang Dong sangat gesit, dan kaki kanannya, yang menopang tubuhnya, berputar seperti tumpuan, dan kaki kirinya kembali sekali lagi dan menyapu tubuh Huo Yuhao sekaligus. Huo Yuhao bahkan tidak perlu melihat dengan matanya saat dia mengayunkan tubuhnya ke belakang dan menghindari tendangan Wang Dong sekali lagi sementara seluruh tubuhnya menjadi seperti papan. Kaki kiri menyapu Wang Dong berhenti di udara dan membanting ke bawah di perut Huo Yuhao. Huo Yuhao berputar di udara saat dia menyeret kaki kanannya ke atas dan menekankan tempurung lututnya ke betis kaki kiri Wang Dong untuk menghentikan gerakannya. Pada saat yang sama, kaki kanannya bangkit dan turun lagi dan melilit kaki kanan Wang Dong seperti cambuk. Dia mendorong ke tanah dengan kedua tangan dan menarik mundur langsung. Keduanya jatuh bersama-sama dengan kaki mereka masih terjalin. Jelas bahwa Wang Dong tidak pernah berharap Huo Yuhao begitu mudah beradaptasi. Dia menyaksikan Huo Yuhao dengan ekspresi heran dan berkata, kapan kamu menjadi begitu gesit dan fleksibel? Aku selalu fleksibel, Huo Yuhao menjawab dengan bangga, dan seorang pria menggunakan mulutnya, bukan kepalan tangannya.